Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan sa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir dari surah Al-Balad. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji dua ayat dari surah Al-Balad, yaitu ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Sekarang di pertemuan pagi hari ini kita memasuki ayat yang ketiga dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan juga anaknya. Kata beliau, yakni wa aqsama bil walid wa ma walad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapak dan juga anak. Famanil murad bil walid wa manil murad bil walad. Siapa yang dimaksud bapak dalam ayat ini dan siapa juga yang dimaksud anak dalam ayat ini? Qila, ada pendapat yang mengatakan al-muradu bil walidi Adam. Yang dimaksud dengan bapak dalam ayat ini secara khusus adalah bapak manusia, yaitu Adam alaihi salam. Wa bil walad banu Adam. Sedangkan anak yang dimaksud dalam ayat ini yaitu anaknya Adam, keturunan Adam. Wa ala hadza takunu ma bi ma'na man, ai wa walidin wa man walad. Maka tafsir yang pendapat ini itu berarti mengartikan huruf ma di dalam ayat ini, wa walidin wa ma. Ya, ma di situ ditafsirkan dengan man, yaitu siapa-siapa yang menjadi anaknya Adam alaihi salam. Alasannya karena ma itu biasanya digunakan untuk ya benda-benda, pokoknya selain yang berakal, sedangkan man itu digunakan untuk yang berakal. Sama seperti kita misalnya kalau bertanya sesuatu, apa ini, itu menunjuk kepada benda, maka menggunakan ma hadza, apa ini. Tapi kalau untuk orang maka digunakan man hadza, siapa ini. Itu uslub dalam bahasa Arab. Tapi ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, al-muradu bil walid wa ma walad kullu walidin wa ma walad. Pendapat kedua lebih umum. Mereka mengatakan bahwa walid itu semua bapak, sedangkan walad ya semua anak, tidak dikhususkan Adam alaihi salam. Al-insan wal bahaim wa kullu syai', baik manusia ataupun hewan atau segala apapun, ya mencakup semua apapun. Li'anna al-walida wal mauluda kilahuma min ayatillahi azza wa jalla. Karena konsep sumpah yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sumpah adalah dzikrul mu'azzam, menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Allah ketika bersumpah pasti dengan menggunakan makhluk yang diagungkan sama Allah azza wa jalla.
Dan makhluk itu biasanya atau tidak biasanya mesti adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, demi fajar, ya demikian juga wasyamsi, demi matahari, wal qamar, semua yang dijadikan sumpah sama Allah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, termasuk di ayat ini Allah bersumpah dengan bapak dan anak, karena bapak dan anak juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, kaifa yakhruju hadzal mauludu hayyan sawiyan sami'an basiran min nutfatin min ma'. Bagaimana bisa itu dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah, sedangkan kalau kita lihat proses manusia ketika dilahirkan, manusia dilahirkan dalam kondisi hidup, dalam kondisi normal, dia mendengar, dia melihat, dia diciptakan dari air mani, ya diciptakan dari nutfah. Fahadha dalilun ala kamali qudratillahi azza wa jalla. Semua proses penciptaan manusia ini adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadzal walad as-sawi yakhruju min nutfah. Anak yang dilahirkan tersebut itu keluar atau diciptakan dari nutfah, air mani, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat, memperhatikan bahwa sesungguhnya kami menciptakannya min nutfah, dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, tapi ternyata setelah itu dia menjadi seseorang yang sangat keras permusuhannya. Di surah Al-Insan Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahum min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyad, dari air mani yang dipancarkan. Nabtalihi, kami uji mereka dan kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Kadzalikal hasyarat wa ghairuha takhruju dha'ifatan hazilatan. Ya, demikian juga ya hewan-hewan, ya binatang-binatang yang kecil-kecil, serangga-serangga yang kecil-kecil dan yang sejenisnya, mereka juga diciptakan, dikeluarkan oleh Allah dalam kondisi yang lemah dan dalam kondisi yang kecil awalnya, ketika awal kali dilahirkan. Tsumma takburu ila ma sya'allahu ta'ala min haddin. Kemudian lama-kelamaan hewan-hewan tersebut menjadi besar. Was-sahih anna hadhihi 'ammatun tashmal kulla walidin wa kulla mauludin. Maka yang sahih pendapat kedua, ayat ini umum, mencakup semua bapak dan mencakup semua anak yang dilahirkan. Nah, kemudian ayat berikutnya kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam kepayahan. Ini kalau langsung diterjemahkan gitu, yang payah siapa berarti? Harusnya manusianya. Jadi kalau orang langsung baca ayatnya, laqad khalaqnal insana fi kabad, ya fi kabad dianggap sebagai kondisi Allah ketika menciptakan manusia. Berarti Allah menciptakan manusia dengan susah payah, soro. Penciptaan manusia ini menyulitkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendukung akidahnya Yahudi, Allah butuh istirahat. Ya, padahal yang kepayahan di situ adalah manusianya. Kata beliau, allamu huna waqi'atun fi jawabil qasam litazidal jumlah takidan. Ini dari segi bahasa Arab ada penekanan di dalam ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya itu datang dalam bentuk sumpah, jawaban dari sumpah yang Allah sebutkan di 3 ayat sebelumnya, plus ditambah dengan penekanan huruf lam, la qad. La-nya nggak panjang ya, la qad. La di situ, lam di situ, itu huruf takkid untuk menekankan. Ditambah lagi dengan qad, itu juga huruf penekanan. Berarti ada 3 penekanan di sini, yaitu sumpah itu sendiri karena konteksnya sumpah, kemudian lam, dan kemudian qad. Ya, dikuatkan dengan 3 penekanan. Apa yang ingin ditegaskan?
khalaqnal insan fi kabad, yaitu kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Al-insan ismu jins yashmalu kulla wahidin min bani Adam. Di sini disebutkan satu tok. Laqad khalaqnal insan, mufrad, bentuk tunggal. Apakah cuma satu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi kepayahan? Tidak. Ya, al-insan di sini maksudnya jenis manusia, mencakup semua manusia tanpa terkecuali. Allah ciptakan dia dalam fi kabad. Nah, fi kabad, kata beliau, fiha maknayan, ada dua makna. Yang pertama, fistiqamatin, yaitu kami menciptakan manusia istiqomah, dalam keistiqomahan, yakni annahu khalaqa ala akmali wajhin fil khilqah. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan penciptaan yang istiqomah, maksudnya penciptaan yang sempurna. Mustaqiman yamshi ala qadamaihi yarfa' ra'sahu wa badanuhu mu'tadilan. Allah menciptakan manusia itu tegak, istiqomah, tegak, dia lurus. Dia berjalan dengan kedua kakinya, dia mengangkat atau kepalanya itu di atas, sedangkan badannya itu lurus. Wal bahaim, berbeda dengan hewan-hewan ternak. Bil aks, kebalikan dari manusia. Ar-ra'su ala hidha'id dubur, kepalanya itu sejajar dengan duburnya. Ya, apa ini namanya? Vertikal, ya. Horizontal, ya. Berbeda dengan manusia. Amma banu Adam farra'su murtafi' a'lal badan. Adapun manusia Allah ciptakan kepalanya itu di atas. Ya, kepalanya itu terangkat di atas. Sedangkan badannya itu tegak. Fahuwa kama qala ta'ala, ini sebagaimana Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Dan kemudian makna yang lain, fi kabad, maksudnya adalah al-muradu bi kabad mukabadatul asya wa mu'anatuha. Al-kabad maksudnya adalah Allah ciptakan manusia dalam kondisi manusia itu pasti mengalami kesusahan dan pasti mengalami penderitaan di dalam hidupnya, kepayahan, susah, ya, soro. Wa annal insan yu'anil masyaqqa fi umurid dunya, dan manusia itu pasti akan mengalami masyaqqah, ya, berat atau kesusahan, kepayahan dalam perkara-perkara dunia. Fi talabir rizq, dalam mencari harta, mencari rizki. Fi islahil harf wa ghairi dzalik, ya, atau untuk, ya, memperbaiki tempat dia bercocok tanam, ketika dia bercocok tanam, atau semisal dengan itu dari perkara-perkara duniawi, dia akan mengalami kesusahan. Wa yu'ani aidan mu'anatu asyaddu ma'a nafsihi wa mujahadatuha ala ta'atillah. Dan juga manusia itu diciptakan dalam kondisi kesusahpayahan dalam perkara-perkara agama, yaitu ketika dia bermujahadah, melawan dirinya sendiri dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma'asillah, dan ketika dia meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan, jemaah. Seorang ketika dia ingin untuk melaksanakan perintah Allah, dia harus melakukan perjuangan. Ya, ibadah apapun, sholat subuh misalnya, perjuangan, ya, sholat subuh. Ya, lagi enak-enak tidur, sholat. Itu ada mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Demikian juga ketika bersedekah, melawan hawa nafsu, karena manusia itu cinta dengan hartanya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, yang ayat kemarin kita bahas. Manusia pada awalnya cinta dengan harta, hawa nafsunya cinta dengan harta, namun diperintahkan untuk bersedekah, dilawan nafsunya sama dia, dikeluarkan sedekah itu. Dan itu berat, terutama bagi orang-orang yang memang sangat-sangat mencintai harta tersebut. Apalagi kalau harta itu didapatkan dengan cara yang susah payah. Wong dapat gratisan saja dipertahankan sama dia. Apa dapat gratisan? Warisan.
Iya, dapat gratisan saja susah untuk disodakohkan. Ini gratisan ini, apalagi yang dia dapatkan dari susah payah, ya lebih dipegang lagi sama dia. Kalaupun dia keluarkan, itu dia keluarkan dengan berat, penuh perjuangan. Demikian juga ketika menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsunya pengen untuk melakukan kemaksiatan, karena memang itu settingannya manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa manusia, hawa nafsu manusia itu selalu memerintahkan, pengennya melakukan keburukan-keburukan. Ya, ada kesempatan untuk bermaksiat, hawa nafsunya pengen untuk bermaksiat itu, namun dia lawan. Nah, ngelawannya itu susah nggak? Susah, perjuangan. Nah, itu yang disebut dengan kabat, dengan masyaqqah, dengan perjuangan. Wa hadzal jihad alladhi huwa asyaqqu min mu'anati talabir rizqi. Nah, jihad seperti inilah, yaitu mujahadatun nafs, berjihad melawan diri sendiri, itu lebih berat daripada kesusahan ketika mencari rizki. Wala siyama idza tuliyal insan bibi'atin munharifatin wa sara bainahum ghariban. Apalagi kalau seseorang itu diuji oleh Allah dengan lingkungan yang menyimpang. Ya, dengan lingkungan yang menyimpang sehingga dia menjadi orang yang gharib, orang yang terasing di lingkungan tersebut. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, hanya dia dan beberapa orang, gelintir orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Tinggal di lingkungan yang masyarakatnya, mayoritasnya adalah orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan. Hanya dia dan segelintir orang yang tetap teguh di atas tauhid. Atau dia tinggal di lingkungan yang masyarakat mayoritasnya jatuh dalam bid'ah-bid'ah, dan hanya dia yang istiqomah di atas sunnah dan beberapa orang yang lain. Jadilah dia orang yang terasing, CJDW. Dan memang itu sifatnya ahlus sunnah. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Itu memang sifatnya Islam. Mereka itu unasun qalilun unasun fi qillatin fi unasin kathirin minhum man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Sekelompok manusia yang tinggal di lingkungan yang rusak, orang-orang yang mendurhakai mereka, memusuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mencintai mereka atau mentaati mereka. Fa innahu sayajidul masyaqqa fi mu'anati nafsihi wa fi mu'anatin nasi aidan. Maka kalau ada orang yang tinggal di lingkungan seperti tadi, lingkungan yang menyimpang seperti tadi, dia berjihad melawan hawa nafsu, dia berjihad dengan dua jihad. Yang pertama, dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk tidak ikut-ikutan mayoritas. Ya, karena hawa nafsu pengennya ikut arus. Ya, bukan ikut dalil, tapi ikut arus. Ikut kebanyakan orang. Hawa nafsu kan biasanya kayak gitu. Karena yang lebih enteng itu jamaah, antum lagi di sungai, yang lebih enak itu apa? Ngikuti arusnya sungai atau antum melawan arusnya? Lebih berat yang mana? Yang ngelawan. Nah, tapi kita milih entengnya saja, mending melo arus saja wis. Mending mengikuti arus saja. Enak, nggak pakai ngapa-ngapain, tinggal duduk anteng ikut arus. Tidak. Tapi dia berusaha untuk melawan arus tersebut. Apalagi kalau arusnya deras. Ya, arusnya deras. Orang kalau nggak punya usul, nggak punya pondasi yang kuat, kintir. Apa kintir? Hanyut dia, katut. Ya, nggak punya pijakan kaki yang kuat. Nah, itu pijakan kaki inilah usul as-sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah. Ya. Manhaj di dalam Islam. Ketika Anda pelajari hal tersebut, itu menguatkan kaki Anda untuk tidak gampang ikut arus. Nah, problemnya sebagian ikhwan yang katanya baru ngaji sunnah, katanya baru ngaji manhaj salaf, yang dipelajari bukan perkara-perkara usul, bukan perkara-perkara pokok-pokok agama yang dipelajari, namun yang dipelajari adalah perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang yang tidak ada bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlil bidah. Sehingga ketika muncul fitnah, mayoritas manusia melakukan ini dan itu, mengikut dia. Ya, manusia lagi musim-musimnya demo misalnya, ikut-ikutan demo di situ. Karena dia nggak punya pondasi dalam berpijak, ikut mayoritas orang.
Ya, kemudian yang kedua, dia berjihad melawan bulian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, karena pasti konsekuensinya dia akan dibully, mungkin dia akan dicaci maki, atau bahkan ada yang sampai diusir dan seterusnya. Nah, itu kalau tetap dia istiqomah di atas agamanya, itu suatu hal yang gabat, hal yang berat bagi dia, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang mengalaminya. Kemudian ada pertanyaan, fa in qala qail afala yumkin an takuna al-ayatu syamilatan lil ma'nayain. Tadi kita sebutkan bahwa ayat ini ada dua maknanya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, ada dua maknanya. Fi kabad yang pertama artinya fi istiqomah, manusia diciptakan secara lurus, istiqomah, beda dengan binatang. Makna yang kedua, manusia diciptakan dalam kondisi yang berat, susah payah. Nah, ada dua tafsiran seperti ini. Kata beliau, apakah bisa dua tafsiran ini dipakai dua-duanya? Ya, dipakai dua-duanya. Apa harus ngambil salah satunya? Ini sudah kita pelajari ketika belajar usul fit tafsir di awal-awal pembahasan ini. Maka kata beliau, bala, boleh. Ya, boleh digunakan dua tafsiran ini. Kenapa? Wa hakadha yanbaghi idza wajadta fil kitabil aziz ayatan tahtamilu ma'nayain wa laysa bainahuma munaqidatan fahmilha 'alal ma'nayain. Demikianlah kaedahnya. Apabila Anda dapati di dalam ayat Al-Qur'an itu mengandung dua makna, dua tafsiran atau lebih, dan tidak bertentangan antara tafsiran yang satu dengan tafsiran yang lain, maka artikan, tafsirkan ayat itu dengan dua makna tadi itu. Pakai dua-duanya. Contoh misalnya ayat ini. Ya, contoh misalnya ayat ini. Ada ini enggak, kontradiksi enggak antara Allah menciptakan manusia di atas kesusahan dengan Allah ciptakan manusia kondisinya dia tegak lurus? Apa harus ngambil salah satunya? Dua-duanya bisa enggak? Bisa. Bisa dimaknai dengan ini, bisa dimaknai dengan ini. Atau seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha, ya qadha ditafsirkan oleh para tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, dan juga oleh sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Wa qadha itu ditafsirkan yang pertama aujaba, mewajibkan. Kemudian ditafsirkan dengan ausa, mewasiatkan. Yang ketiga ditafsirkan dengan amara, memerintahkan. Ada bedanya enggak antara mewajibkan, memerintahkan, dan mewasiatkan? Ini ada tiga versi tafsirannya. Antum mengambil yang mana ini? Tiga-tiganya. Karena konsepnya tidak bertentangan. Mewajibkan, mewasiatkan, memerintahkan, semuanya sama, bisa dipakai untuk mengartikan kata-kata qadha wa qadha rabbuka. Ya, dan yang semisal dengan hal ini. Li'anna al-Qur'an ashmal wa awsa'. Karena Al-Qur'an itu ayat-ayatnya lebih umum dan lebih luas, mencakup banyak makna di dalamnya. Maka kalau tidak bertentangan, dimaknai dengan hal tersebut. Fa in kana bainahuma munaqidatan fanzurir rajih. Tapi kalau ternyata antara ayat yang satu, antara tafsiran yang satu dengan tafsiran yang kedua itu bertentangan, nggak bisa digabungkan, maka pilih yang rajih. Dan yang rajih bukan dari hawa nafsu, tapi dari para ulama yang mendekati dengan dalil. Lihat penjelasan para ulama, bukan yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Contoh misalnya kata beliau, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah mengatakan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka hendaklah mereka menahan diri mereka sampai 3 kali quru. Menahan diri mereka artinya masa iddahnya. Ketika ditalak, maka masa iddahnya 3 kali quru.
Nah, al-quru itu ditafsirkan yang pertama adalah al-haid, 3 kali haid. Sedangkan tafsiran yang kedua adalah at-tuhur, yaitu 3 kali suci. Bisa digabungkan antara haid, masa haid dengan suci? Nggak bisa. Beda. Apa bedanya? Saya perhatikan ya. Anda mengambil pendapat, kalau Anda mengambil pendapat bahwasanya masa iddah wanita yang ditalak itu 3 kali haid, maka berarti konsekuensinya apa? Apa bedanya kalau ada yang mengambil pendapat yang satunya, yaitu 3 kali suci? Sama saja. Berbeda. Makanya ini dikatakan 2 tafsiran yang nggak bisa dikompromikan, harus mengambil yang rojeh. Karena kalau Anda mengambil pendapat bahwa 3 quru itu artinya adalah haid, berarti yang dihitung adalah haidnya. Sedangkan kalau suci, pendapat yang kedua yaitu 3 kali suci, berarti yang dihitung sucinya. Ini bisa dilihat perbedaannya ketika misalnya seorang dia mentalak istrinya, kemudian istrinya sudah mengalami 3 kali haid. Nah, yang terakhir ini dia berhenti haidnya jam 7 pagi. Berhenti haidnya, sudah selesai. Sedangkan suami yang mentalak itu belum rujuk. Berarti kalau Anda berpendapat 3 kali haid, ketika istri sudah berhenti haid jam 7 pagi, Anda bisa rujuk nggak? Hah? Nikah lagi. Kalau itu talak 1 dan 2, masih bisa rujuk. Rujuk dengan nikah lagi. Kalau mau harimnya, iya, harimnya nggak mau ya wis, iya. Berarti sudah nggak bisa rujuk. Dalam artian nggak bisa langsung rujuk. Beda kalau misalnya dia jam 6 gitu, dia baru menyatakan rujuk, masih bisa nggak langsung apa pakai nikah lagi? Paham nggak maksudnya? Coba saya ulangi ya. Seorang suami mentalak istrinya, ya, kemudian sampai berlalu 3 kali haid. Ingat, 3 kali haid. Nah, haid yang terakhir ini, dia itu selesai haidnya jam 7 pagi. Kalau suaminya rujuk jam 6 pagi, pakai nikah lagi nggak? Nggak, langsung rujuk. Tapi kalau suaminya rujuk ketika jam 7 pagi, selesai haid suami tersebut, selesai istri tersebut haidnya, maka suami kalau rujuk lagi harus akad lagi. Ini bagi yang berpendapat 3 quru apa? Haid. Tapi kalau yang berpendapat bahwa 3 quru artinya masa suci, maka berarti masa suci nunggu apa? Mandi. Dihitung mandinya. Iya, jadi jam 7 selesai haidnya. Tapi gak adus, masih belum mandi dia. Nanti jam 12 duhur, sisan biasa nih, mesisan duhur baru mandi dia, si istri ini. Nah, jarak antara jam 7 sampai duhur, suami bisa rujuk lagi enggak? Tuh, pendapat kedua ini. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa quru artinya adalah suci. Berarti antara jam 7 sampai duhur masih bisa rujuk lagi tanpa nikah. Ya, baru nek wis adus, nah wis mari. Ya, nggak bisa rujuk lagi kecuali dengan akad. Nah, ini bedanya, nggak bisa digabungkan. Anda harus memilih salah satu pendapat ini. Ya, maka tafsir quru harus dipilih mana yang lebih rajih. Dan wallahu a'lam, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang lebih rajih adalah mandi. Ya, quru itu artinya 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Kemudian ayat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahadun. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menguasainya? Ya, tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Ai annal insan fi nafsihi wa quwwatihi yadhunnu an la yaqdira alaihi ahad. Manusia tatkala dia dalam kondisi kuat, ya tatkala dia dalam kondisi yang gagah, dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Lianna fi unfuwani syababihi wa quwwatihi wa kibriyaihi wa ghadrasatihi fayaqulu la ahada yaqdiru alayya. Karena tabiat manusia ketika dia dalam kondisi masa mudanya, ketika dia dalam kondisi kuat-kuatnya, ketika dia dalam kondisi sombong-sombongnya, angkuh-angkuhnya, maka dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menundukkan saya, menguasai saya. Ana a'mal masyid. Aku mengerjakan apapun yang aku inginkan. Wa minhu qauluhu tabaraka wa ta'ala, dan diantara model-model manusia seperti ini yaitu kaum Ad. Kaumnya Nabi siapa? Hud. Allah katakan dalam surah Fussilat, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong di atas muka bumi ini tanpa hak, seraya mengatakan siapa di antara atau siapa yang lebih kuat daripada kita. Ya, siapa yang lebih kuat daripada kita? Maka dijawab sama Allah, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan mereka itu jauh lebih kuat daripada mereka? Idzan fal insanu fi hali sihhatihi wa unfuwani syababihi yadhunnu annahu la yaqdiru alaihi ahad. Maka manusia itu, kata beliau, ketika dia sehat, ketika dia di masa-masa mudanya, dia mengira tidak ada yang bisa mampu untuk mengalahkannya. Anak-anak muda kan gitu, merasa bahwa tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Dia mampu berbuat apapun yang dia inginkan, tidak ada yang bisa mengaturnya. Dia ingin free, pingin bebas. Yang jiwa-jiwa muda kan gitu, gak gelem diatur biasanya. Hatta Rabbu Azza wa Jalla yadhunnu annahu la yaqdir alaihi. Bahkan dia menganggap bahwa Allah, Rabbnya dia, juga gak mampu untuk mengaturnya, gak mampu untuk mengalahkannya, menguasainya. Wa hadza la syakka bin nisbati lil kafir. Ini tidak diragukan lagi. Yang seperti ini biasanya itu orang-orang kafir. Ya, yang seperti ini biasanya orang-orang kafir. Ammal mu'min, adapun orang beriman, fa innahu ya'lam annallaha qadirun alaihi. Kalau orang beriman, dia tahu dan dia meyakini bahwa Allah maha mampu atas dirinya. Allah mampu untuk menguasai dirinya, mampu untuk mengalahkan dirinya. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dia meyakini seorang mukmin bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu. Saya muda, kalau saya dijadikan sakit oleh Allah, dijadikan lumpuh oleh Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga seorang mukmin fayakhafu minhu, dia takut kepada Allah karena dia meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian kata Allah, yaqulu ahlaktu malal lubada. Manusia ini yang tadi sombong, merasa kuat, gak ada yang mampu untuk mengaturnya, dia mengatakan ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yang ini manusia yang tadi dalam kesombongannya itu yang mengatakan ahlaktu malal lubada. Malan lubada artinya malan katsira fi syahwatihi wa fi maladzatihi. Aku telah menghabiskan harta yang banyak di jalan kemaksiatan untuk memenuhi syahwatku. Ya, dia menghabiskan harta yang banyak untuk memenuhi syahwatnya dan untuk menikmati nikmat-nikmat dunia. Dan kita tambahkan di sini dari tafsir As-Sa'di, yaqulu ahlaktu malal lubada ay katsira. Wa samma Allah Ta'ala al-infaqa fi syahawat wal ma'asi ihlakan. Allah menamai mengeluarkan harta di jalan kemaksiatan, Allah namakan dengan ihlak. Ihlak itu artinya membinasakan. Ahlaktu malal lubada.
Kalau di situ diterjemahkan, di sini diterjemahkan telah menghabiskan. Ya enggak? Kalau di terjemahan itu ahlaktu artinya aku telah menghabiskan. Padahal ahlaka artinya aku telah membinasakan, telah menghancurkan hartaku sendiri. Allah sebut bahwa seorang ketika mengeluarkan harta di jalan maksiat, itu sejatinya sedang membinasakan hartanya sendiri. Li'annahu la yantafi' al-munfiq bima anfaq. Kenapa dikatakan membinasakan? Karena apa yang dia keluarkan dari hartanya bermanfaat nggak bagi dia? Tidak bermanfaat. Wala ya'udu alaihi min infaqihi illa nadam. Dan tidak kembali kepada apa yang dia keluarkan itu kecuali penyesalan. Ya, yang dikeluarkan untuk bermaksiat tidak kembali kepada dia kecuali penyesalan dan kerugian. La kaman anfaqa fi mardatillahi fi sabilil khair. Tidak sebagaimana orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, orang yang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Fa inna hadza qad tajar ma'allah wa rabiha at'af ma anfaq. Orang kalau dia berniaga, mengeluarkan harta di jalan Allah, sejatinya dia sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh berlipat-lipat lebih banyak dari apa yang dia keluarkan itu. Ya, berbeda dengan yang mengeluarkan untuk maksiat. Ya, tidak ada yang kembali, manfaat yang kembali kepada dirinya kecuali hanya penyesalan dan kerugian. Kurang berapa menit? 10 menit. Kemudian Allah mengatakan, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ayadhunnu hadza annahu la yarahu ahad fi tabdzirihil mal. Apakah ketika dia mubadzir tadi, mengeluarkan hartanya di jalan kemaksiatan, apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya? Wa sarfuhu fi ma la yanfa'. Dan dia gunakan harta tersebut dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dia mengira bahwa tidak ada yang melihat dan mencatatnya. Wa kullu hadza tahdidun lil insan an yataghatrasa wa ayyastakbara min ajli quwwatihil badaniyah aw kathrati malih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalimatnya tanda tanya. Ayahsabu allam yarahu ahad, tanda tanya. Apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya? Tanda tanya. Tapi di sini bukan cuma kalimat tanya, tapi di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang ketika dia sombong, ketika dia angkuh, ketika dia tabdzir, mengeluarkan harta di perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka ketahuilah Allah melihatnya, Allah mencatatnya. Ya, Allah akan membalasnya. Itu ada sisi ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, menyebutkan tentang 3 nikmat. Yang pertama, alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kami jadikan padanya 2 mata, walisanan wasyafatain, dan tidaklah kami jadikan padanya lisan, yaitu lidah, dan syafatain, kedua bibir. Wahadainahun najdain, dan yang ketiga kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Ya, berkaitan dengan ainain, yakni yubsir bihima wa yara fihima. Dengan kedua mata itu dia melihat. Wahatanil ainan tuaddiyani ilal qalbi ma nadhara ilaihil insan. Nah, kedua mata inilah nanti akan mengarahkan hati kita. Apa yang dilihat oleh manusia, nanti hati kita yang menentukannya, hati kita yang menyikapinya. Maksudnya, kata beliau, fa in nadhara nadratan muharramah kana athiman. Kalau mata tersebut memandang pada pemandangan-pemandangan yang haram, maka berarti dia berdosa. Ya, tatkala dia menikmati pemandangan yang haram, menikmati kan dari hati. Ya, dia menikmati, enjoy, senang dengan pemandangan hal tersebut, maka dia berdosa. Wa in nadhara nadhran yuqarribuhu ilallah kana ghaniman. Kalau dia melihat pemandangan yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keberuntungan di situ.
Ya, maka dia mendapatkan keberuntungan di situ. Ketika dia mungkin melihat orang-orang beriman, segala sesuatu yang dilihat sama dia itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti Tawus misalnya, seorang ulama tabi'in, Tawus, dikisahkan bahwa suatu ketika dia pulang dari pasar dalam kondisi yang menangis. Dalam kondisi yang menangis. Ketika ditanya sama istrinya, "Lima tabki?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Karena dia melihat di pasar ada kambing, daging kambing yang sedang dibakar, yang sedang dipanggang. Maka ngelihat daging kambing yang dibakar itu pun dia mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Dia teringat neraka Allah Azza wa Jalla dan dia pun menangis gara-gara itu. Kalau kita ngelihat kambing dibakar ya, Pak. Zen. Langsung juk ya. Langsung lapar ngelihat kambing dibakar itu. Beda sama ulama. Ngelihat gitu tok, itu sudah membuatnya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bayangkan seandainya dirinya yang dipanggang seperti itu, naudzubillah. Ya, maka dia melihat perkara-perkara yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu mengakibatkan keberuntungan bagi dia. Wa idza nadhara ila ma yubahu lahu fa innahu la yuhmadu wa la yudhammu ma lam yakun hadzal nadhar mufdiyan ila mahdhurin syar'iyyin fayakunu athiman bihadzal nadhar. Adapun kalau melihat perkara-perkara yang mubah, ya perkara-perkara yang dibolehkan, maka kata beliau dia tidak dipuji tapi dia tidak dicela. Orang melihat perkara yang memang mubah, nggak ada dosa melihat perkara-perkara demikian. Maka yang melihat perkara yang mubah ini dia tidak terpuji, tapi di sisi yang lain dia tidak dicela. Ya, tidak dicela. Sepanjang memang apa yang dia lihat itu tidak mengakibatkan pada perkara-perkara yang haram. Ya, kalau dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram gara-gara ngelihat yang mubah, maka dia berdosa karena pemandangannya itu. Kurang berapa menit? 3 menit, 4 menit. Tapi ini di sini penjelasan beliau tentang syafatain, walisanan wa syafatain, lumayan panjang karena beliau mencoba untuk membahas tentang keajaiban lisan dan bibir ini. Ya, keajaiban lisan dan bibir, di mana lisan dan bibir ini adalah ya organ tubuh yang ajaib karena keluar dari satu kerongkongan yang sama, tapi menghasilkan berbagai macam bunyi, menghasilkan berbagai macam huruf. Padahal keluar dari kerongkongan yang sama, tapi kalau lidahnya ke atas beda bunyinya. Kalau lidahnya diturunkan sedikit saja, beda lagi bunyinya. Kalau bibirnya dibuka sedikit, keluar huruf berbeda. Bibirnya dibuka banyak, keluar huruf yang berbeda. Dan banyak huruf-huruf yang keluar dari lisan ini, bunyi-bunyi yang keluar dari lisan ini. Tapi jangan pakai buat nyanyi. Enggak maksudnya. Bukan berarti buat nyanyi, enggak. Ini insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.